Tak kira Mbak Maimunah minta. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Tobari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, ini kebetulan Mas Fahud Al Bakhtiar apa? Al-Bahtiar, Al-Bahtiar. Al-Bahtiar, Al ya Bakhtiar ini Al-Bahtiar. mau menyampaikan rancangan aktualisasinya. Mohon nanti Pak Tobari selaku mentornya, harapannya nanti bisa memberikan masukan-masukan, penguatan-penguatan dan sebagainya. Namun Pak Dr. Tobari memberikan masukan, tapi Mas Mahfud Al-Bakhtiar menyampaikan presentasi rancangan aktualisasinya. Monggo Mas Mahfud Al-Bakhtiar dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Mutafirin dan Bapak Ibu yang kami hormati. Izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Suaranya hormati, agak menggema. Halo, 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 halo. Bakhtiar, 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 Bakhtiar. Mahfud, Mahfud, kebetulan tadi Mahfud. kata dengan Gitu. Pak, ya sekedar Bapak, mohon izin pindah, agak bergeser sedikit. Udah, cukup, udah cukup, udah ya. Ini sudah bisa ini, udah bisa. Udah bisa, udah bisa. Baik Bapak, kami lanjutkan. Oke. Yang kami hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum, SPDI MA, selaku pengisi seminar rancangan aktualisasi. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Mustafirin MAG, selaku coach sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi kami yang kami berikan judul mengenai optimalisasi strategi pembelajaran berbasis motivasi dan diferensiasi untuk mengurangi kesenjangan akademik mata pelajaran geografi di Man Kota Tegal. Nah, ini sekilas biodata dari kami, Bapak Ibu. Alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai guru mata pelajaran geografi yang ditempatkan di unit kerja Man Kota Tegal. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur tentang SM dan juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 serta PP Nomor 11 Tahun 2017, di mana kami sebagai calon pegawai negeri sipil memiliki syarat atau kewajiban untuk mengikuti pelatihan dasar. Nah, salah satunya adalah rangkaian acara pada hari ini yaitu mengenai rancangan aktualisasi. Nah, sebagai guru mata pelajaran geografi, khususnya di Man Kota Tegal, kami bertugas selain memberikan pengajaran, pembimbingan, dan pendidikan kepada anak-anak kami, tentu saja kami memiliki keinginan untuk berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan visi misi dari madrasah kami. Di mana madrasah kami memiliki visi tentang terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, menuju generasi Quran yang mampu berdagang di era teknologi dan berwawasan lingkungan. Yang visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 poin misi madrasah kami. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kami mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di madrasah kami, sebelumnya kami telah melakukan beberapa observasi, salah satunya yaitu dengan diskusi dan wawancara bersama guru-guru sejawat, khususnya guru yang membidangi di bidang mata pelajaran geografi, dan itu juga kita melakukan angket sederhana kepada para siswa-siswa, khususnya terkait dengan mata pelajaran geografi, serta juga kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Madrasah yang kebetulan pada saat ini menjadi mentor kami. Nah, dari sekian banyak isu yang sebenarnya teridentifikasi di madrasah kami kemudian memutuskan ada 5 isu penting yang kami angkat, ya, yang seperti yang Bapak Ibu bisa baca di layar kami, yaitu tentang keterbatasan sumber belajar, variasi kompetensi guru dalam inovasi, kemudian rendahnya literasi, numerasi spasial, kurangnya kegiatan kontekstual, dan kesenjangan akademik terkait dengan hasil belajar khususnya di mata pelajaran geografi. Nah, Bapak Ibu, dari kelima isu tersebut, kemudian kami lakukan metode analisis APKL. Maka dari metode analisis APKL tersebut, kami melakukan pensyukuran di mana ada 3 isu teratas,
dengan skor tertinggi, yaitu yang pertama tentang keterbatasan sumber belajar kontekstual, kemudian variasi kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran, serta kesenjangan akademik hasil belajar mata pelajaran geografi. Nah, dari ketiga isu utama yang berhasil kami analisis menggunakan metode APKN tersebut, kita analisis lebih dalam, lebih lanjut dengan metode USG, Urgency Seriousness Group, dan dari ketiga isu tersebut kami menemukan satu isu utama yang kemudian kita angkat menjadi core isunya, yaitu tentang kesenjangan akademik terkait dengan hasil belajar mata pelajaran geografi. Nah, selanjutnya untuk metode analisis backbone dari isu tersebut, core isu tersebut, kemudian kami mencari akar permasalahannya dan menggunakan 4 komponen, yaitu man, material, method, dan nilai. Nah, dari hal tersebut, akar-akar permasalahan yang kita temukan, salah satunya tentang adalah bahwa beberapa guru masih minim pengalaman terkait dengan penerapan pembelajaran, khususnya yang berbasis motivasi dan juga diferensiasi. Kemudian, belum terjadinya perangkat pembelajaran khusus mengenai pembelajaran diferensiasi, kemudian perencanaan pembelajaran yang belum optimal, dan juga lingkungan belajar yang belum mendukung terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian dari akar-akar permasalahan tersebut, kami mencetuskan sebuah gagasan pemecah isu yang kami harapkan nanti ke depan bisa betul-betul bisa menyelesaikan ya, isu-isu tersebut, yaitu dengan optimalisasi strategi pembelajaran berbasis motivasi dan diferensiasi untuk mengurangi kesenjangan akademik di mata pelajaran geografi di Mankota Tegal. Nah, kemudian dari eh, gagasan tersebut kami jabarkan ke dalam sebuah kegiatan aktualisasi, di mana kurang lebih ada 6 kegiatan yang akan kita laksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan nanti ke depan, yang mana 6 kegiatan tersebut dimulai dari konsultasi dan koordinasi, penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran, pendampingan dan remediasi, evaluasi, serta yang terakhir adaptasi dan tindak lanjut yang dijabarkan dari keenam aktivitas tersebut atau kegiatan dengan beberapa tahapan kegiatan. Nah, untuk terkait dengan jadwal kegiatan aktualisasi kami sesuaikan dengan estimasi waktu yang diberikan, yaitu terhitung mulai dari tanggal 2 September sampai nanti di tanggal 11 Oktober. Di mana harapannya di rentang waktu tersebut cukup untuk melakukan aktualisasi kami eh, yang terdiri dari 6 kegiatan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Mahfud. Baik, langsung mawon Pak Dr. Haji Topari, mohon masukan selaku mentor, kritikan, kok kritikan masukan-masukan kepada Mas Mahfud Al-Baghdiyar. Monggo kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri Nggih, Ibu. Dianingrum, SPD MA sebagai penguji. Nggih, Ibu. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Mustaqirin SAG MA sebagai pembimbing ya Pak Dokter, Ya, sekaligus pembimbing sekaligus moderator. moderator ya, pembimbing sekaligus moderator. Baiklah, dan juga tadi Pak Mahfud Al-Bahtiar ya, tadi yang sudah dipaparkan ya, alhamdulillah sudah bagus. Saya sebagai kepala madrasah ya sangat memandang bahwa rancangan aktualisasi yang disusun oleh saudara Mahfud Al-Bahtiar itu sangat relevan dengan kebutuhan nyata di Kota Tegal. Isu yang diangkat yaitu kesenjangan akademik hasil belajar mata pelajaran geografi merupakan persoalan yang penting, perlu segera mendapat perhatian. Perbedaan capaian hasil belajar
antar rombongan belajar bukan hanya sekedar angka dalam nilai akademik, melainkan juga cerminan adanya perbedaan motivasi, kesiapan, dan kesempatan belajar di kalangan siswa. Dalam perspektif manajerial, keberadaan kesenjangan akademik tentu berimplikasi langsung terhadap mutu pendidikan di madrasah. Visi MAN Kota Tegal adalah mencetak lulusan yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berdaya saing. Namun visi tersebut akan sulit tercapai apabila sebagian siswa tertinggal jauh dibandingkan teman-temannya. Oleh karena itu, saya menilai bahwa rancangan aktualisasi ini memiliki urgensi yang tinggi sekaligus selaras dengan misi madrasah untuk menciptakan layanan pendidikan yang adil, merata, dan bermakna bagi semua peserta didik. Saya juga memberikan apresiasi terhadap solusi yang ditawarkan, yakni melalui pembelajaran berbasis motivasi dan diferensiasi. Pendekatan ini sangat tepat karena dua alasan utama. Pertama, motivasi merupakan faktor kunci dalam proses belajar. Siswa yang termotivasi akan memiliki semangat lebih untuk berusaha, mencoba, dan bertahan menghadapi tantangan dengan kemampuan, minat, serta gaya belajar siswa. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya. Langkah-langkah kegiatan yang dirancang juga sistematis dan realistis, dimulai dari koordinasi dengan pimpinan, guru, sejawat, penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran inovatif, pendampingan remedi, evaluasi hasil belajar, hingga refleksi dan tindak lanjut. Rangkaian kegiatan tersebut saya nilai komprehensif karena tidak hanya fokus pada pelaksanaan, tapi juga melibatkan aspek perencanaan dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya siklus manajemen pendidikan yang utuh. Matur nuwun Pak Ya. Dokter Wekdalnya, waktunya. Ini masih Ya. banyak ini, Ya. masih Mbak Maulida ini. Makasih Ya. masukan-masukan, nggih. Baik, Ya. selanjutnya Ibu Haja Fitri Diarum selaku penguji untuk memberikan masukan, kritikan-kritikan. Monggo kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Mustafirin. Assalamualaikum Pak Haji Tobari. Ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak untuk penguatan yang tadi sudah Sama-sama, Bu. diberikan kepada Mas Mahfud Al-Bahtiar. Ini adalah guru mapel apa Mas geografi ya. Ya, ya. Guru mapel geografi. Kalau dulu di madrasahnya itu Man Kota Tegal tuh kami menyebutnya Man Margadana gitu ya Pak ya. Oh iya betul ya. Tepatnya di Margadana, Bu. Iya, Benar ya. Margadana, iya betul ya. Iya, ya. Ini memang satu Ya. lokasi antara MAN dan MTSN-nya. Kami Iya, beberapa ya, benar. berkesempatan ke sana dari BDK Semarang. Terima kasih ini ya, Mas Ya. Mahfud Al-Bahtiar. Baik, di dalam rancangan aktualisasinya, satu the point boleh diri. 5 isu yang telah jenengan rancang ya, yang sudah di scanning begitu, ini sudah cukup mendapatkan gambaran gitu, ge. Deskripsinya seperti apa, tetapi di dalamnya saya belum melihat keterkaitan isu tersebut dengan agenda 2.
baik terkait dengan manajemen ASN maupun dengan smart ASN. Nanti bisa dilengkapi gitu ya untuk Baik Ibu. identifikasi isunya. Oke. Nah, ini saya agak tergelitik ini ya, ada kesenjangan akademik begitu yang di Margadana antara kelas-kelas yang dalam tanda kutip unggulan begitu ya dengan kelas-kelas lain gitu yang umum gitu. Nah, Mas Mahfud ini ngajar di kelas berapa, Mas? Hmm. Baik Ibu, kebetulan saya mengajarnya di seluruh kelas 10 Ibu. Di seluruh kelas 10. Iya. Oh, Ya, ya, kelas 10 berarti kelas 10 ada berapa kelas, Mas? Kelas 10 total ada 12 kelas Ibu. 12 kelas ini nanti yang jenengan jadikan sasaran kegiatan aktualisasi di seluruh kelas 10 ini. Untuk rencana, karena begini Bu, dari 12 kelas itu, di mana untuk kelas unggulan dengan fasilitas dan juga kelompok anak-anak yang bilang kemampuannya cukup tinggi, itu ada 2 kelas. Kemudian Mm-mm. kelas yang di bawahnya itu sekitar ada berarti 10 kelas. Jadi nanti 10 kelas. rencananya untuk yang sekolah non unggulan ini, yang kelas non unggulan ini, kami hanya ambil sampelnya saja Bu. Jadi tidak seluruh 12 kelas. Mungkin nanti Berapa kita kelas ada jadinya? 2 atau 3 kelas Yang nanti Bu. Oke, itu nanti dicantumkan di dalam Oh, gitu. rancangan aktualisasi. Pada bagian bab 1 di ruang lingkupnya. Oh, Karena ruang lingkup itu adalah area bermain kita. Karena kalau tidak, maka ini akan dianggap mengeneralisir, begitu nggih? oh, Karena siap. yang teman-teman lakukan kan tidak bisa untuk seluruh madrasah gitu ya. Dari kelas berapa sih? 10, 11, 12 tidak. 12 kelas dari masing-masing level juga tidak, tetapi kelas-kelas tertentu nanti bisa dicantumkan. Iya. Oke, nanti ini kan ada apa ya Mas ya? Ada upaya untuk mengatasi kesenjangan akademik. Di dalam proses aktualisasi ini, itu nanti ngukurnya bagaimana Mas Mahfud? Oke. Baik Ibu, jadi untuk hasil pengukurannya nanti kita menggunakan asesmen Bu, asesmen formatif maupun sumatif dari hasil pembelajaran yang berbasis motivasi dan diferensiasi. Jadi nanti untuk pengukuran hasilnya, ya kami menggunakan hasil dari asesmennya Ibu, asesmen yang nanti akan kita lakukan. Oke, dari hasil asesmen ya, berarti di situ apa? Bentuknya scoring ataukah kualitatif? Data-datanya bagaimana, Bentuknya Mas? nanti scoring Ibu, jadi nanti bentuk nilai nanti, nilai Hmm. dari siswanya. Berarti kalau kita kembali pada saat jenengan menganalisis Fishbone, ini jenengan dalam mengusung aktualisasi ini nanti fokusnya di bagian apa di Fishbone itu? Nanti fokusnya terkait dengan ini Bu, penerapan pembelajaran yang berbasis motivasi dan diferensiasi. Berarti ke metodenya. Iya, ke metodenya nanti. Ke metodenya, oke oke. Nanti itu yang dikawal ya Mas ya untuk Oh, metode. Terus siap nanti Ibu. itu yang nanti akan diceritakan di dalam langkah-langkah strategis jenengan untuk mewujudkan aktualisasinya itu. Nah, nah, kemudian ini ya jenengan kan membuat perangkat-perangkat pembelajaran, ada RP, kemudian juga membuat modul ajar berdiferensiasi. Ini sudah ada atau belum sebelumnya di Oh, Mankota Tegal? baik Ibu. Dari hasil kami berkonsultasi, berdiskusi dengan teman-teman guru sejawat, khususnya di mata pelajaran geografi Ibu. Di rancangan kebanyakan RPP Bapak Ibu itu belum ada Ibu. Tetapi dari cerita-cerita beliau itu sebenarnya kadang menerapkan metode yang atau pendekatan diferensiasi, tetapi secara administrasi di RPP itu belum ada Ibu. Belum ada ya. Jadi harapannya nanti jenengan memberikan contoh begitu ya. Karena di sini untuk metode apa ya berbasis diferensiasi ini kan harus harus tertuang gitu ya. Paling tidak tergambar di dalam perangkat pembelajarannya. Untuk Kota Tegal ini sudah mengimplementasikan deep learning atau pembelajaran mendalam atau belum ya Mas Mahfud? Oke, kebetulan untuk di Kota Tegal belum Ibu, jadi kita masih menyesuaikan. Oke, belum Begitu menerapkan ya. deep learning. Oke, Mm-mm. Jadi masih mengacu ke kurikulum Merdeka kurikulum masih. Madrasah begitu ya. Oke.
Oke, terima kasih. Ini saya kira untuk aktualisasinya sudah cukup cukup bisa dikawal. Namun demikian, hal-hal yang terkait dengan eh, dokumen gitu ya, dokumen untuk rancangan aktualisasi ini nanti saran saya untuk Mas Mahfud dan seluruh teman-teman tadi saya belum menyampaikan untuk memasukkan semua modul Latsar di dalam daftar pustaka. Karena nanti kan teman-teman acuannya ke situ. Nah, saya juga di sini mengamati di rancangan aktualisasinya Mas Mahfud gitu nggih untuk berakhlaknya ini nanti nilai berakhlak paling banyak yang akan digunakan apa Mas? Gitu. Terkait dengan nilai beralatnya, tentu saja kita paling banyak nanti di kompeten dan kolaboratif gitu. Mm-mm. Nah, ini eh, di dalam dokumennya jenengan belum dijelaskan gitu ya. Maksudnya gini, penulis akan melakukan apa? Berakhlak akuntabel. Penulis akan misalnya di bagian kelima ya, kegiatan kelima. Penulis akan melakukan tes formatif dan sumatif dengan transparan, tidak ada rekayasa sehingga hasil dapat dipertanggungjawabkan. Harapan kami di matriks rancangan aktualisasi ini dijelaskan operasionalisasinya seperti apa. Dan Oke. terutama yang ingin digali mendalam adalah di nilai berakhlaknya. Oke, kalau mencantumkan di agenda 3 tidak masalah, tidak jadi soal, tetapi harapannya ini nanti berakhlaknya lebih muncul gitu. Misalnya di Hmm. kegiatan kelima saja, ini keterkaitan substansi mapel berakhlak hanya satu, di akuntabel. Padahal kalau kita bisa melihat gitu ya, di sini bisa masuk harmonis, di sini bisa masuk loyal, begitu ya. Di sini juga bisa masuk kompeten. Demikian juga di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, tambahan sedikit dari saya untuk Mas Mahfud bahwa output itu nanti dengan bahasa eh, kata benda ya, dengan kata benda. Maksudnya begini, orang itu kalau membaca output di situ sudah terbayang nanti produknya apa. Jadi bukan tercapainya, terwujudnya, terselenggaranya begitu, tetapi nanti jenengan mau dapat apa di sini. Nah, di kegiatan pertama oke, hasilnya nanti notulen gitu ya. Nah, sama dokumen kesepakatan nanti ditambahkan seperti itu. Dokumen apa, dokumen apa. Sementara di kegiatan ketiga ada 3 tahap, tapi hanya ada satu output. Nanti bisa dijabarkan, Mas. Misalnya dari Oh, tahap pertama, dengan implementasi metode belajar variatif, nanti menghasilkan laporan pembelajaran kah, misalnya begitu ya, dokumentasi pembelajaran. Itu output atau hasil mengacu kepada bukti dukung yang akan didapatkan. Ya, hmm. masukan saya kira-kira itu saja. Terima kasih. Saya doakan semoga lancar, Mas Mahfud. Matur Amin. nuwun Pak Tobari. Saya serahkan kembali ke Pak Mustafirin selaku moderator. Oke, terima kasih Bu Ida yang barusan tadi berikan kritikan-kritikan, masukan-masukan. Mas Mahfud ya, dicatat ya Wih, siap, Pak. tambahan-tambahannya dan juga oke terima kasih Bapak Dr. Haji Tobari Kerso Rawuh memberikan penguatan-penguatannya pada Mas Mahfud Albania Al-Bakhtiar. Saya kalau Al-Nasir. ada yang di situ tulisannya mau Albah, makanya saya jawab Albania, kaya nama negara baik. Oke, saya kira itu matur sangat mohon undur diri Pak Tobari, saya atas nama BDK Semarang, barangkali ada kekurapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.